Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alaihi wa alihi washabihi wasallam amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia insyaallah dan kita hidup dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Vega Pavonis, kelas 1D dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya ingin membahas tema tentang memperbaiki hubungan dengan orang tua. Kehidupan seorang anak itu tidak pernah terlepas dari hubungan dengan orang tuanya. Dan juga bakti dengan hubungan dengan orang tua itu tidak pernah sejajar. Sehingga wajib bagi seorang anak untuk memperbaiki hubungan dengan orang tuanya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-Quran Suratul Isra ayat 23 mengatakan bahwa dan Robmu telah memerintahkan kepadamu untuk jangan menyembah kepada selain kepadanya. Jangan menyembah selain kepadanya. Dan hendaknya kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-sekali kamu mengatakan cih, atau jangan mengatakan cih atau membentak keduanya, dan katakanlah kepada mereka berdua perkataan yang baik. Dari ayat ini sudah dijelaskan bahwa kita harus memiliki attitude yang baik dengan orang tua sampai orang tua kita menjadi tua, sampai orang tua kita lansia. Dan ayat ini mengatakan jangan sekali-sekali kamu mengatakan cih. Maksud dari kata cih itu adalah kata-kata yang bernada penentangan. Bernada penentang, males, dan tidak ingin menurut kepada orang tua. Itu sangat dilarang. Apalagi membentak keduanya atau sampai memperlakukan kedua-duanya dengan perlakuan yang tidak senonoh. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Dan kita harus bicara dengan orang tua baik-baik. Jadi ketika kita punya masalah dengan orang tua kita, bicarakanlah baik-baik. Lalu kemudian kita harus mencari solusinya. Dan terutama ayat itu sudah mengatakan bahwa kita tuh harus memiliki attitude yang baik dengan orang tua. Terutama ibu kita itu yang paling diutamakan. Karena orang yang paling dekat dengan kita adalah ibu kita. Nomor 1 is our mother. Ibu kita. Karena ibu kita. Disebut dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin fi fisalihi fi amaini anishkurli waliwalidaika ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepada aku tempat kembalimu. Ayat tersebut mengatakan bahwa ibu kita itu adalah orang yang paling bersusah payah dalam mengurus kita. Bisa dibayangkan ketika ibu kita mengandung kita. Ibarat menggendong tas backpack di perut, kemudian diisi dengan batu bata. Taruhlah berat batu bata itu 3 kilo. Ini diisi kurang lebih sampai 6 batu bata. Bisa kebayangkan beratnya kayak gimana kan? Seperti itu ibu kita ketika mengandung kita. Dan juga ibu kita melahirkan anaknya
Itu pertaruhan antara hidup dan mati. Dan rasa sakitnya itu setara dengan 20 kali 20 tulang dipatahkan secara bersamaan. Skala rasa sakit adalah skala Del. Manusia bisa menanggung rasa sakit sampai 45 Del. Sedangkan kadar rasa sakit melahirkan itu sampai 60 Del, setara dengan 60 tulang dihancurkan, 20 tulang dihancurkan bersamaan. Seperti itu rasa sakit yang didapatkan oleh ibu ketika melahirkan kita. Maka apakah kita pantas mendurhakai ibu kita yang telah bersusah payah melahirkan kita? Dan bahkan ketika ibu kita lagi enak-enaknya tidur, mendengar suara tangisan kita untuk segera disusui. Dan juga lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba dikagetkan dengan suara tangisan kita karena kita pup, pipis. Akhirnya ibu kita meninggalkan makanannya, lalu dia fokus untuk membersihkan kotoran yang ada pada diri kita. Masa kita harus mendurhakai ibu kita? Hadis mengatakan radhiyallahu biridho walidain wa siktullah wa sutul walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah kepada dari mukanya orang tua. Maka oleh karena itu kita harus berusaha untuk membuat orang tua kita ridho kepada kita, dan jangan membuat orang tua kita marah kepada kita. Karena ingat, surga itu dibuat lapak kaki ibu. Demikian dari ceramah ini, mari kita sama-sama berbenah diri. Buru-buru, ayo, mumpung orang tua masih hidup. Ayo kita perbaiki hubungan dengan orang tua. Apabila mereka sudah meninggal, kita doakan yang terbaik untuknya, semoga husnul khotimah dan bisa masuk surga. Demikianlah pesan muhadarah yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas dan tidak berkenan. 2-3 udang galah berenang-renang di dalam tambaknya. Saya manusia yang banyak salah, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.